Hello everyone, berjumpa kembali di program belajar bahasa Inggris dari nol bersama Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ini ya, past continuous. Nah, kemarin kita ada simple past. Nah, sekarang kita ke past continuous, masih tentang kejadian di masa lampau ya. Nah, untuk past continuous ini teman-teman, kita langsung saja ke materi. Itu fungsinya untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi di waktu tertentu atau waktu yang spesifik di masa lampau. Nah, ini agak mirip dengan present continuous. Kalau present continuous kan sedang berlangsung ya, tapi itu di waktu yang sekarang gitu. Nah, kalau ini past continuous ini itu sedang berlangsung tapi di masa lampau, atau bisa juga kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Nah, biasanya di past continuous ini ada 2 kejadian. Contoh kalimatnya begini ya teman-teman. Ketika kamu datang ke rumahku, saya sedang mencuci baju. Atau saya sedang mencuci baju ketika kamu datang ke rumahku kemarin. Nah, itu kan ada 2 kejadian gitu. Jadi ada 2 kegiatan di waktu yang bersamaan gitu. Biasanya untuk past continuous ini memang ada 2 kejadian yang bersamaan gitu. Contoh lain, saya sedang mencuci piring ketika kamu menelponku kemarin ya. Jadi ketika saya sedang mencuci piring kemarin, itu temanku itu menelponku. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ke kalimat positif nih. Nah, untuk past continuous ini, untuk subjek I, he, dan she pakainya was. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, I, he, dan she pakainya was. Kalau you, we, they pakainya were. Nah, gitu. Jadi I was eating bakso, he was eating bakso, dan she was eating bakso. Ingat-ingat ya teman-teman. Kemudian subjek you, we, they pakainya were. You were eating bakso, we were eating bakso, they were eating bakso. Nah, I was eating bakso itu artinya saya sedang makan bakso. Nah, tapi makan baksonya itu bukan sedangnya itu kemarin gitu ya, atau 2 hari yang lalu. Jadi bukan menjelaskan di waktu yang sekarang. Nah, kalau present continuous kemarin itu kan menjelaskannya di waktu sekarang ya. Nah, kalau ini saya sedang makan bakso tapi bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, seperti itu. Kemudian ini, you were eating bakso, kamu sedang makan bakso ya, tapi di waktu yang sudah berlalu gitu ya. Jadi kejadian ini memang sudah terjadi gitu kemarin. Nah, gitu. Kemudian we were eating bakso, kita sedang makan bakso. Nah, gitu. Nah, ini untuk kalimat positifnya ya. Jadi pakai was dan juga were. Kemudian untuk kalimat negatifnya juga sama seperti tenses kemarin ya, cuma nambahin not. Nah, jadinya kalau was not ya, jadinya wasn't. Kalau were not, jadinya weren't. Kayak gitu. Bisa dibaca was not, were not juga bisa. Itu terserah teman-teman ya. Yang penting kita mencari yang mudahnya aja gitu. Nah, kalau negatif ya tinggal I wasn't eating bakso. Saya tidak sedang makan bakso. He wasn't eating bakso. She wasn't eating bakso. Kemudian you, we, they pakainya were ya. Jadi you weren't eating bakso, we weren't eating bakso, dan they weren't eating bakso. Nah, kalau untuk bertanya ya sama kayak kemarin ya. Sama dengan tenses-tenses sebelumnya, ditaruh di depan ya. Was sama were-nya. Was I eating bakso? Kemudian was he eating bakso atau was she eating bakso. Nah, kemudian untuk yang you, we, they sama juga pakainya were ya. Pakai were sama yang positif dan juga negatifnya. Were you eating bakso? Were we eating bakso? Dan were they eating bakso? Nah, untuk ini teman-teman nanti bisa dihafalkan sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman di kamar bisa menghafalkan sendiri. Was I eating bakso? Was he eating bakso? Was she eating bakso? Kemudian were you eating bakso? Were we eating bakso? Dan juga were they eating
bakso. Nah, seperti itu. Nah, di sini biasanya teman-teman ada namanya time signalnya ya. Nah, ini jam 2 siang kemarin. Nah, pasti ini waktunya itu pasti ya itulah kemarin atau 2 hari yang lalu, bukan sekarang ya. Jadi ini memang sudah berlalu. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita langsung coba membuat kalimat di sini ya, biar teman-teman makin paham gitu. Nah, kita mencoba dengan konsep K2K atau konsep 2 kejadian gitu ya. Misal tadi ini, saya sedang mencuci baju ya, mencuci baju ketika, nah ketika itu ini, biasanya itu pakainya ini, when. Nah, ketika, nah biasanya seperti ini, sering banget pakainya when gitu. Jadi kalau saya sedang mencuci baju berarti I was washing clothes ya. Nah, saya sedang mencuci baju ketika when ya, ketika kamu, misal kamu memanggilku. Nah, memanggilku ini kita pakainya simple past. Jadi nggak boleh pakainya tenses yang present ya, karena ini kan lampau. Jadi kalau lampau kita pakainya lampau semua. Jadi when you called ya, bukan call tapi kita pakai yang lampau. You called me. Misal, aku sedang mencuci baju ketika kamu memanggilku. Nah, bukan pakainya yang call. Kalau call ya, kalau cuma call saja ini, itu nanti jatuhnya ke present ya. Jadi di pas ini semuanya itu pakai pas semua. When-nya ketika setelah when ya pakai pas. Ini kan kalimat simple past nih. You called me. Nah, ini kalimat simple past nih. Nah, itu ya teman-teman. Ini kalimat simple past. Jadi past continuous, when, simple past. Itu bisa. Seperti itu ya teman-teman. Itulah konsep 2 kejadian seperti itu. Nah, jadi bedanya dengan present continuous, kalau present continuous itu sedangnya sekarang ya. Tapi kalau ini sedangnya itu kemarin. Sedangnya bukan sekarang. Sedangnya kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini memang sering digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kalimat ini. Untuk K2K-nya ya. Jadi ada 2 kejadian. Kalau di bahasa Indonesia sering banget loh. Aku sedang tidur ketika kamu menelponku. Nah, kayak gitu. Kita kan sering kan kayak gitu, misal ketemu temen terus bilang, karena kemarin nelpon terus nggak diangkat kan, terus bilang gitu, aku sedang tidur ketika kamu menelponku kemarin. Nah, maaf ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ke interrogatifnya langsung ya teman-teman. Karena untuk yang negatif teman-teman cuma tinggal nambahi not ya, atau wasn't, weren't. Jadi saya anggap sudah bisa karena teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya ya. Jadi kita cuma nambahin not. Kita ke interrogatif saja langsung untuk membuat pertanyaan ya. Nah, untuk membuat pertanyaan ini gampang ya. Jadi seperti tenses yang kemarin. Pakainya ya ini. Nah, kita pakai jawaban yang di sini misal. Berarti pakainya was ya. Apakah saya sedang mencuci baju kemarin ya? Berarti apakah saya, berarti was I ya. Apakah saya washing clothes yesterday? Nah, ini tanda tanya di bawah ya. Apakah saya sedang mencuci baju kemarin, atau misal jam 2 siang kemarin. Begitu ya teman-teman. Lagi misal pakai yang we ya, atau they atau mereka. Kita pakai mereka. Apakah mereka sedang mencuci baju jam 2 siang kemarin? Berarti pakainya were ya. Were they ya, apakah mereka, were they washing clothes ya.
jam 2 siang kemarin berarti apa? At 2 p.m. yesterday. Berarti at 2 p.m. yesterday. Nah, nggak harus yesterday, bisa juga 2 hari yang lalu juga bisa ya. Jadi intinya kita membahasnya di masa lampau semua seperti itu ya. Apakah mereka sedang mencuci baju pada jam 2 siang kemarin? Jadi ada waktu spesifiknya ya ini. Ya, ini waktu spesifiknya. Nah, itu yang dijelaskan di fungsinya ini. Waktu yang spesifik tapi di masa lampau. Waktu yang spesifik tapi di masa lampau. Nah, seperti itu. Nah, oke ya teman-teman, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah saya jelaskan dan jangan lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nemu kosakata baru, mencuci, langsung praktekkan, dimasukkan ke tensis ya teman-teman. Jadi jangan hanya mencari vocab saja tapi nggak tahu cara menggunakannya. Nah, kayak gitu. Makanya pertama yang benar-benar pemula banget itu harus belajar tensis ya. Nah, tensis diimbangi dengan mencari kosakata untuk dimasukkan atau dipraktekkan dalam tensis yang sudah kita pelajari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya itu kurang jelas atau ada kesalahan ya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman kalian yang mau belajar bahasa Inggris dari nol. Saya harapkan nanti kalau kita sudah belajar tensis, nah kita sudah mulai bisa membuat pertanyaan dan juga jawaban sedikit demi sedikit ya. Pertama ya daily activity dulu ya. Jadi kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan gitu. Jadi jangan langsung yang berat-berat. Mulai yang kecil dulu, baru nanti meningkat sampai benar-benar lancar dan mahir. Terima kasih. Berjumpa kembali di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang simple future ya. Itu tentang masa yang akan datang. Saya akan pergi ke, saya akan bla 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 bla, saya akan bla 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 bla. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.